Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Bagi Anda yang ingin mengirimkan cerita pengalaman mistis Anda, silakan kirimkan via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi. Untuk durasi bebas, tidak harus berjam-jam ya. Di bawah 1 jam pun gak apa-apa. Dan untuk episode kali ini, kita akan menyimak bagian akhir dari sebuah cerita nyata misteri Janur Ireng bagian ke-6 tamat. Sugi menoleh melihat Sugeng yang mengangguk memberi gestur bahwa sebaiknya mereka tak menolak tawaran dari Sobo, karena orang seperti beliau tak pernah mau mendengar kata tidak dari siapapun. Sugi akhirnya mengangguk mengikuti setapak demi setapak jalan tempat Sobo sedang berjalan. Rupanya di belakang gubuk reot itu terdapat sebuah jalan yang mengarah semakin dalam, melewati pohon-pohon tinggi yang terlihat muram. Tanah yang mereka injak merasa lembab, berwarna kehitaman, serta beraroma sedikit busuk. Bebauan yang membuat Sugi merasa tidak nyaman. Beberapa kali dirinya harus menutup hidung saat mengikuti lelaki berperut buncit bernama Sobo itu, yang entah kenapa bisa berjalan lebih cepat dibandingkan mereka yang jauh lebih muda. "Kau tadi dengarkan apa yang dia katakan?" kata Sugi yang terdengar seperti berbisik. "Soal apa?" tanya Sugeng sembari berjalan menendang batu kerikil kecil yang di hadapannya. "Dia bilang mayat perempuan serta mayat laki-laki. Kau pikir untuk apa dia menyimpannya di dalam kamarnya?" Sugeng hanya diam. Ia tak mau menjawab pertanyaan Sugi. Sesekali dirinya mendapati Sugeng melihat ke atas, di mana terbentang pemandangan dari ranting-ranting pohon dengan dedaunan rimbun berwarna hijau tua. Tak sedikit pun Sugeng tertarik dengan keingintahuan Sugi. Bagi dirinya yang sudah lama menyaksikan hal-hal sinting seperti ini, ia hanya berusaha menyampaikan hal itu kepada Sugi, bahwa terkadang keingintahuan itu bisa membunuh. "Kadang lebih baik bila kau tidak tahu apa yang mereka sembunyikan." "Apa?" Sugi bertanya, tak mengerti maksud dari kalimat Sugeng. Sugeng menghembuskan nafas panjang, kemudian berkata sekali lagi kepada Sugi, agar ia lebih mengerti apa yang coba ia katakan kepadanya. Orang-orang seperti mereka memiliki sesuatu yang tak ingin sembarang orang ketahui. Sugeng berhenti sejenak, memandang tajam tepat ke dalam mata Sugi. Lebih baik menjadi anak polos yang tak tahu apa-apa, tapi memiliki umur yang panjang, daripada menjadi seekor kucing penguping, yang mana kita tidak pernah tahu kapan kepala kita ditebas. Apa yang bisa dilakukan oleh orang seperti mereka, kau tak akan ingin tahu lebih jauh. "Geng, sebenarnya apa yang sedang kau rencanakan dengan dia?" "Semua orang pasti mencari jalan yang paling aman. Hal itu yang kulakukan selama ini untuk bertahan. Sebentar lagi, Ki. Sebentar lagi kau akan tahu apa yang selama ini kusembunyikan." Sugeng berjalan lebih cepat mengejar Sobo, sementara Sugi kini diam termangu mencerna setiap kalimat Sugeng. Hingga tanpa sadar dirinya memandang punggung sahabatnya. Ia seperti tak mengenali siapa Sugeng yang sudah ia anggap seperti saudaranya sendiri. "Apa yang sebenarnya kau inginkan, Geng?" Sugi sempat melihat ke atas langit. Cuaca sedang mendung. Batin Sugi yang kini memandang dedaunan mulai berjatuhan. Malam ini hujan deras akan turun. Siapa sangka di balik jalan setapak yang dipenuhi pohon-pohon rindang tinggi, bersembunyi sebuah rumah besar yang menyerupai sebuah villa yang bersembunyi di antara kaki gunung. Tempat di mana tak sembarang orang pasti tahu
Sugi terlihat takjub. Belum pernah ia melihat tempat seperti ini selain kediaman milik Kuncoro yang juga megah. Namun di sini semua terasa berbeda, begitu asing. Seakan tempat ini menunjukkan sisi lain dari kediaman milik Kuncoro. Kediaman milik Kuncoro memiliki abdi yang tersebar di segala penjuru, merawat setiap sisi tempat. Sementara kediaman milik Sobo memiliki sisi unik kebalikannya, di mana tak banyak abdi yang bisa Sugi temui. Hal itu terlihat begitu mencolok, membuat Sugi merasa bahwa Sobo mungkin juga memiliki sifat yang berlawanan dengan Arjo. Dia terlihat lebih tenang, juga lebih banyak memperhitungkan, terasa dari pemilihan kosakata saat dia berbicara. Villa besar ini terlihat layaknya permata yang bersembunyi di antara batu bara. Meski bangunan ini terlihat kosong, layaknya rumah hantu, namun Sugi merasakan ketenangan berdiri di atas tanah ini. Semua terasa begitu sepi, begitu hening. Sampai-sampai Sugi bisa mendengar dengan jelas gemeresek angin yang berhembus menyapu dedaunan yang mulai berguguran. Sobo menyukai patung, begitu kata Sugeng. Hal ini bisa dinilai di sepanjang taman setelah melewati gerbang, di mana Sugi mendapati berbagai bentuk estetik dari bongkahan batu yang dipahat dalam segala proporsi serta posisi yang aneh. Beberapa patung dibuat menyerupai manusia modern dengan kecacatan fatal di anggota tubuh. Seperti separuh kepala dari patung-patung itu seakan-akan dibuat menyerupai sosok lain yang tak dapat ia mengerti. Hanya saja, Sugi merasa ngeri melihat sorot mata dari setiap patung yang dia temui, terasa begitu hidup. Seakan-akan mereka sedang mengawasi. Sugi tersadar bahwa Sugeng sudah jauh dari dirinya. Ia berlari mengejar langkah Sugeng yang kini berjalan menyusuri Salazar, kemudian menapaki pilar-pilar anak tangga yang dibuat dari marmer, sebelum sebuah pintu besar ada di hadapan mereka. Sobo membuka pintu tersebut, sehingga mereka dapat melihat pemandangan ruang yang begitu megah, tempat di mana Sugi menemukan benda-benda unik dan mewah di segala sudut yang memenuhi ruang. Sekarang dirinya mengerti bahwa mereka memang bukan sembarang orang dalam hal kekayaan. Kuncoro, Sobo tak dapat diremehkan. Sugi duduk di samping Sugeng, di mana di hadapannya terbentang sebuah meja yang panjang, di mana banyak sekali terlihat makanan lezat tersaji di hadapan mereka, dengan Sobo sedang duduk di seberang meja, melihat ke arah mereka dengan senyum ramah. Ia mempersilahkan Sugeng bersama Sugi untuk menyantap hidangan yang baru saja disajikan oleh abdinya. Sebuah daging panggang dengan warna kemerahan. Sugi melirik Sugeng, di mana mereka tanpa ragu dengan hidangan daging kemerahan yang tersaji di atas piring. Ada sesuatu yang mengganjal mereka untuk mencicipi sajian dari makanan itu. Ada apa toh? Silakan, gak bagus menolak pemberian yang punya rumah. Setelah mendengar itu, Sugeng meraih garpu dan pisau di samping piring, lalu perlahan mulai memotong daging panggang yang ada di hadapannya. Sebelum melahap sepotong demi sepotong ke dalam mulutnya, Sugi masih diam, ragu, sampai akhirnya Sobo berkata kepada dirinya, Mas Sugi, tenang saja. Ini daging sapi terbaik yang langsung diambil dari peternakan milik saya. Ini bukan daging manusia seperti yang kau pikirkan. Setidaknya bukan saya di antara mereka yang gemar menyantap daging seperti itu. Sobo tersenyum. Meski gemetar, Sugi akhirnya meraih pisau dan garpu yang ada di hadapannya, lalu perlahan-lahan mulai memotong sepotong demi sepotong daging di hadapannya sebelum memasukkan potongan itu ke dalam mulutnya.
Ia tak akan pernah melupakan rasa gurih kenikmatan itu, setidaknya untuk waktu yang lama. Ia tak akan merasakan sensasi senyum dari seorang Sobo. Sobo membuka sebuah pilar pintu di mana dirinya memasang tirai berwarna kemerahan. Sobo melihat Sugeng bersama Sugi mengikuti di belakangnya. Ia lalu berkata kepada mereka, "Akan kukatakan, sampai di mana pengetahuanku, bahwa sebentar lagi permainan ini akan mencapai klimaksnya." Klimaks? Sobo menarik seutas tali, membuka tirai merah di mana di dalam ruang itu terbentang ruang lain dengan lantai yang dibangun secara berbeda. Lantai marmer tersebut dibuat terpisah dengan ruangan yang diciptakan dari susunan kayu jati kokoh. Tempat di mana Sugi dapat melihat jelas dipan tempat tidur dengan kain putih yang menutupi sesuatu terbentang di hadapan mereka. Sobo berjalan perlahan-lahan melewati rentetan tempat tidur yang terisi tersebut. Dari sudut pandang mata Sugi, dia menemukan beberapa pasang kaki yang berwarna putih pucat di ujung setiap dipan. Sembari berjalan, Sobo berkata dengan nada bergurau, "Jangan bilang kalian ingin melihat apa yang ada di dalam kain-kain ini, bukan?" Sugeng dan Sugi tak menjawab pertanyaan itu. Hal ini membuat Sobo tersenyum puas. Sebenarnya tak perlu bagi mereka untuk tahu apa yang ada di dalam kain-kain ini, karena mereka sudah bisa menebaknya. Sugi merasakan tubuhnya merinding setiap kali melewati dipan-dipan di samping kanan kiri. Ia tak pernah tahu bahwa ada yang lebih sinting dari seorang Kuncoro. Bahkan hal ini membuat dirinya kini percaya apa yang pernah dia dengar dari petuah orang-orang dahulu tentang mereka, tentang para manusia yang dijuluki Songkor ini. Sobo akhirnya berhenti di sebuah lantai panggung, tempat di mana dirinya menutupi sebuah papan kayu dengan sepotong kain berwarna merah. Sobo menoleh melihat Sugeng tersenyum, lalu berkata kepada dirinya, "Ambilkan sebilah pisau yang ada di sana." Sugeng mengangguk. Ia berjalan menyusuri lantai kayu sebelum meraih sebilah pisau tajam di atas meja. Sedangkan Sobo sendiri yang sekarang berdiri di atas panggung, merentangkan kedua tangannya layaknya seseorang yang ingin menunjukkan kuasa dirinya di hadapan Sugi. Sobo perlahan-lahan mulai menanggalkan pakaian yang ia kenakan hingga bertelanjang dengan hanya menggunakan kancut yang menutupi kemaluannya. Sugi cukup terkejut menyaksikan lelaki tua sinting itu yang kini bertelanjang seperti orang gila. Namun Sugi menahan diri, karena sepertinya hal ini tak mengganggu Sugeng. Seakan-akan dirinya sudah seringkali melihat hal-hal seperti ini. Benar-benar orang sinting, umpat Sugi berkali-kali. Pemandangan itu membuat beberapa kali Sugi harus memalingkan wajahnya karena merasa tidak nyaman dengan apa yang dia saksikan. Sugeng memberikan pisau itu ke tangan Sobo saat tiba-tiba Sugi melihat sesuatu yang mengejutkan, di mana Sobo secara langsung mengiris-iris ujung jari jemarinya, membuat setengah daging di ujung jarinya terpotong begitu saja, membuat darah menetes terus-menerus ke lantai. Hal yang sulit dipercaya karena Sobo mengiris ke-10 jari-jari di tangannya. Sobo lalu berbalik, menoleh melihat papan kayu yang masih ditutup oleh selembar kain berwarna merah. Entah apa yang dilakukan oleh orang tua itu, Sugi mendengar ia bergumam seperti berbicara dengan sosok lain. Setelahnya, Sobo mulai menarik kain merah di papan kayu, tempat di mana Sugi dapat melihat pemandangan mencengangkan itu, di mana dirinya melihat sebuah tulisan-tulisan aneh, diikuti oleh simbol-simbol tak dikenal yang ditulis dengan warna merah tua, seperti darah yang sudah mengering. "Aku melihatnya.
Malam ini pembantaian seluruh keluarga Menur Arya akan dimulai. Sobo berkata seraya mencoret salah satu simbol dengan darah yang keluar dari jari jemarinya. Ia kemudian menggores panjang seperti menarik garis lurus pada simbol lain. Menur Arya adalah salah satu keluarga yang langsung berada di bawah kepemimpinan Atmojo. Hal ini menimbulkan konflik besar di mana Sewudino bisa dikirim. Tetapi Sugi mendengar Sobo berbicara sendiri. Ia berkata terus-menerus, namun suaranya terdengar aneh, seperti bukan dirinya yang sedang berbicara. Suaranya terdengar feminin, menyerupai suara seorang perempuan. Ia seperti sedang bercerita. Jangan remehkan siapa Canguksono. Dua iblis itu tak akan berani menyentuh Kuncoro karena Bokolono ada di belakang mereka. Iblis sialan ini sudah diambil alih oleh bocah kecil itu. Tapi semua ini akan berbeda bila Anggodo serta Codro mau ikut andil dalam pertikaian ini. Tapi dua pengecut itu tak akan mau mengambil resiko besar seperti ini. Jadi arah Rojot akan mengarah pada sisi lain dari bunga Wijaya Kusuma yang sedang mekar, katanya. Sugeng mencatat setiap apa yang dikatakan oleh Sobo di dalam sebuah buku tua. Kali ini Sobo menarik garis panjang ke simbol lain yang lebih jauh. Sesuatu itu dibutuhkan untuk membalas perlakuan Kuncoro ini. Satu darah dari penerus Menur Arya, santet Janur Ireng, sepertinya akan ditunaikan di malam sebuah pernikahan berdarah-darah. Aku mencium aroma amis darah yang akan tumpah. Tetesan ini tak akan pernah bisa kering. Arjo harus memutuskan pilihan bila sampai ia tak menyadari satu kesalahan ini, maka akhir dari riwayatnya terlihat jelas di mataku. Katakan kepada Sobo untuk menahan diri, menunggu apakah Janur Ireng bisa ditunaikan oleh Atmojo seorang diri, ataukah ada satu lagi yang sedang menunggu momen. Semua harus bersiap sampaikan pesanku ini kepada dia. Jangan sampai detail ini tidak kau tulis, mengerti? Mengerti Kanjeng Putri. Lalu apa maksud Anda siapa yang sudah menunggu? Sugeng bertanya. Aku tak boleh melihat lebih jauh dari ini. Ratu akan menghabisiku bila mencuri momen ini. Bagaimanapun, semua harus terlihat adil. Sugeng mengangguk, sementara Suki melihat langsung coretan-coretan itu membentuk sebuah pola, di mana dirinya melihat sebuah nama, Sri Sabdo. Di dalam kepala Suki yang berkecamuk, tiba-tiba ia tersentak mendengar Sobo melihat dirinya. Ia menyeringai dalam bola mata kehitam-hitaman. Kau akan ikut andil dalam peristiwa besar ini, tapi kau juga yang akan mengakhirinya. Sugi menatap papan tempat namanya ditulis dengan darah di bawah nama seseorang yang ia kenal, Intan Kuncoro. Apa maksud dari garis ramalan ini? Malam itu hujan deras turun. Suara gemuruh badai terdengar menggelegar. Menur Arya sedang duduk bersama istrinya di atas sebuah kursi panjang, menikmati malam di ruang perapian dengan kedua anak dan cucu-cucunya. Ia tertawa bersama-sama sembari menatap dalam kobaran api. Menur Arya berkata di dalam hati, sebentar lagi tujuannya akan tercapai.
Dirinya dapat mengubah status keluarganya pernikahan yang diambil dengan resiko nyawanya untuk anak sulung yang telah ia ajukan sebagai menantu Kuncoro. Arjo harus memilih dirinya setelah ia menuntaskan tugas yang Arjo berikan kepadanya. Ia harus menepati janjinya. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Tanpa mereka sadari, satu cucu Menur Arya berjalan gontai menuju ke pintu kaca di belakang kursi tempat mereka bersantai. Saat Menur Arya bersama yang lain menyadari, ia melihat cucunya berdiri sembari melihat ke arah kaca yang ada di hadapannya, di mana ia seperti melihat sesuatu. Sadar ada yang salah, Menur Arya berkata kepada cucu kecilnya, "Adik lihat apa?" Anak kecil yang usianya tak lebih dari 5 tahun itu menunjuk sesuatu di luar rumah dengan senyuman lucu yang menggemaskan. Ia seperti mengatakan sesuatu yang membuat Menur Arya semakin penasaran. Ia bangkit dari tempat dia duduk, lalu berjalan mendekati salah satu cucunya yang kini menggebrak-gebrak kaca pada pintu. Saat Menur Arya berada di belakang anak kecil itu, dirinya melihat apa yang sedang cucunya lihat. Saat dirinya tersadar, Menur Arya terdiam dalam sorot mata melotot, menyaksikan tak jauh dari tempatnya, sedang berdiri terlihat sesuatu yang dia kenal, tengah memandang ke arah rumahnya. Di bawah hujan deras itu, Menur Arya melihatnya. Seekor kambing hitam tengah menatap lurus di bawah guyur hujan yang sedang turun. Sadar apa yang tengah mengintai keluarganya, Menur Arya segera mengangkat tubuh cucunya membawanya menjauh. Kemudian ia berteriak memperingatkan seluruh anggota keluarganya untuk berkumpul dalam satu ruang yang sama. Lampu di dalam rumah tiba-tiba saja berkedip-kedip, membuat seisi keluarga Menur Arya panik. Merasakan sesuatu sedang mengancam keluarganya, ia berlari menyongsong gagang telepon. Sayangnya tak ada jawaban yang dapat ia terima. Saat tiba-tiba seseorang menyentuh bahunya, ia menoleh mendapati salah satu anaknya menatap dirinya dengan sorot mata kosong. "Pak, Bapak," katanya dengan suara parau. Menur Arya melihat di pipi kanan anaknya terdapat sebuah lubang misterius berwarna kehitaman. Kepanikan mulai terasa semakin intens saat satu persatu keluarga Menur Arya menemukan lubang-lubang misterius tumbuh di seluruh tubuh mereka. Masih tak ada jawaban, Menur Arya membanting telepon itu. Sekarang semua sudah terlambat. Ia telah dikhianati oleh orang itu. Tidak mungkin. Batin Menur Arya masih tak percaya apa yang terjadi. Ia mulai menyadari bahwa di telapak tangannya muncul lubang misterius yang sama. Perlahan-lahan, seiring waktu berjalan, lubang-lubang itu bermunculan semakin banyak memenuhi tubuh satu persatu anggota keluarga Menur Arya, termasuk cucu-cucu Menur Arya yang kini mulai berteriak, menangis, merintih menahan sakit. Saat dari lubang-lubang itu mengalir darah terus-menerus. Sekarang tak ada yang dapat mereka lakukan. Saat satu persatu dari mereka jatuh tumbang, teriakan keras dengan jeritan memekikkan telinga terdengar bersaut-sautan, lalu diikuti suara mengembek di segala sisi, di mana tubuh satu persatu anggota keluarga Menur Arya diseret menggesek lantai kayu, di mana mereka mencoba bertahan sembari mencakar-cakar lantai kayu hingga kuku-kuku jari mereka patah. Mereka diseret sampai tergantung di atas langit-langit rumah dengan lubang-lubang yang terus bermunculan di tubuh mereka yang kini meneteskan darah kehitaman. "Bapak, tolong Pak." Menur Arya hanya diam saja melihat ketiga cucunya pasti sudah tewas menempel di langit-langit rumah. Tak ada lagi tangisan, hanya jeritan kesakitan dari beberapa orang yang masih bertahan. Menur Arya berteriak memaki seakan ada yang mendengar suaranya.
Bajingan kau Kuncoro. Aku sudah mengikuti perintahmu, tapi kau. Di dalam suara yang semakin lama semakin parau, Menur Arya baru saja menyadari sosok hitam dengan tanduk seekor kambing tengah berdiri di belakangnya, menatap dirinya dengan sorot bola mata merah. Saat ia mulai merobek wajah Menur Arya dari mulutnya yang menganga, menyisakan segumpal daging yang terkoyak-koyak di lantai. Saat seluruh anggota Menur Arya akhirnya terbantai di malam dengan hujan yang tak henti-hentinya. Sobo berkata kepada Sugeng, Kuncoro itu istimewa. Hal inilah kenapa Canguksono seharusnya dimiliki oleh mereka yang bijaksana. Karena sejak dulu Wokolono adalah satu-satunya pemberian yang mewakili rasa rakus dari manusia. Sabdo diikat di atas tiang dengan linggis yang berkali-kali menghujami tubuhnya. Darah terus mengalir sepanjang Sabdo berteriak meminta ampun kepada Arjo yang tak henti-henti terus menancapkan linggis tepat di tubuhnya. Sabdo melihat semuanya. Ia bisa melihat saat dirinya menghabisi anak-anak tak bersalah. Sabdo bersumpah dalam suara paling getir. Ia bersumpah akan melihat Arjo mati dengan cara paling keji. Arjo tertawa sebelum akhirnya menghunuskan linggis terakhir tepat di perutnya. Mengakhiri semua malam ini sembari berkata, "Masih ada beberapa yang ingin kuhabisi. Kau tak akan mati semudah ini, keponakanku." Hening, kali ini tak terdengar suara Sri yang sebelumnya meraung meminta ini semua diakhiri. Sugi melihat perempuan itu dalam kondisi paling mengenaskan. Tubuhnya bermandikan darah, dengan rambut acak-acakan yang menutupi sebagian dari wajahnya. Sri tampak putus asa. Tak pernah Sugi duga sebelumnya semua ini akan menjadi lebih kacau dari apa yang Sugi bayangkan sebelumnya. Sugi melihat Sri ada keinginan untuk melepaskan perempuan itu dari jeratan yang menyiksa tubuhnya di tiang kayu di dalam aula utama keluarga Kuncoro. Sugi tahu bahwa apa yang dia lakukan ini adalah bagian dari perintah bila ingin mengakhiri segala tragedi busuk di dalam rojot yang pernah dia dengar dari mulut pemuda itu. Setidaknya perasaan yang sudah lama menggumpal di dalam hatinya akan terbalaskan. Pemuda itu berkata kepada Sugi, semua akan mendapat pembalasan setimpal dari apa yang sudah mereka tuai selama hidup. Satu persatu kutukan akan datang menemui mereka. Sugi mendekati Sri. Ia melihat perempuan itu yang sudah dalam kondisi di ujung maut. Napasnya tersengal, bola matanya sudah terlalu lemah untuk melihat Sugi. Sebelum Sugi melangkah pergi dari tempat ini dan mengakhiri semua tragedi ini, ia mengatakan kepada Sri untuk terakhir kalinya sebuah pesan perpisahan. "Aku harus pergi, Sri. Aku benar-benar minta maaf sudah melibatkanmu sampai sejauh ini. Tapi percayalah, kelak kau akan mengerti bahwa ini adalah bagian yang harus aku mainkan." Sugi mengakhiri pekerjaannya hari ini. Ia mulai mengguyur seluruh tempat ini dengan bensin yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Sri mengerang, memohon, namun kata-katanya tak sampai di telinga Sugi. Namun Sri berusaha lebih keras. Ia berusaha memberitahu Sugi tentang sesuatu yang teramat sangat penting. Sugi melihat Sri untuk terakhir kali sebelum melemparkan korek api dari dalam kantong celana miliknya. Kobaran api menjalar memenuhi tempat ini. Lidah api mulai membakar lantai kayu yang berlumurkan genangan darah. Sugi pergi meninggalkan Sri seorang diri di tempat ini. Sayup-sayup dari pandangan Sri, ia melihat seekor kambing hitam mengawasi dirinya dari balik bara api yang menyala-nyala.
Bokolono datang menemui dirinya. Terdengar suara langkah kaki di lorong kayu. Seorang wanita yang menutupi dirinya dengan selai kain tengah menyusuri anak tangga. Di sana ia berhenti sejenak sebelum mengetuk pintu dengan plat besi yang tergantung di pintu. Tok tok tok. Sayangnya tak ada jawaban yang ia terima. Namun wanita itu tahu bahwa yang sedang dia cari ada di balik pintu ini. Entah bagaimana caranya, wanita itu mendorong pintu kayu yang terlihat sangat tua, lebih tua dari pintu-pintu kayu yang pernah dia lihat sebelumnya. Suara kriek dari pintu kayu terdengar. Ia melangkah masuk ke dalam sebuah ruangan gelap gulita yang tersembunyi di dalam pondasi sebuah rumah megah di salah satu tempat terasing. Pintu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya, menimbulkan suara berdebam yang akan membuat orang terkejut bila mendengarnya. Namun si wanita misterius ini tampak tak bergeming dari tempatnya berdiri. Ia melanjutkan langkah kakinya menyusuri lantai kayu, di mana bisikan-bisikan gaib mulai terdengar di telinganya. Beberapa kali terlihat rupa dari boneka-boneka yang menyerupai Rangda, Celulup, sampai Barong berdiri di hadapannya. Boneka-boneka itu terlihat seakan-akan hidup, namun tak mengendurkan keberanian dari wanita ini yang terus-menerus berjalan mengesampingkan kengerian yang menyelimuti dirinya. Saat dari jauh mulai terdengar suara sesuatu yang paling menggesek satu sama lain, menyerupai suara dari seseorang yang sedang menenun. Semakin lama, suara itu semakin terdengar jelas di telinganya. Bayangan hitam yang selama ini terbentang di hadapannya perlahan mulai menghilang, di mana satu titik di ruang paling dalam mulai terlihat sosok wanita lain berambut panjang, tengah bersila sembari menenun. Ia mengenakan gaun panjang berwarna putih bersih. Tangannya elok memainkan jarum-jarum yang terlihat seperti sumpit. Ia memintal benang berwarna kehitaman, menyerupai rambut tersulur yang warnanya nyaris sama hitamnya di telan ruangan gelap ini. Saat wanita itu mendekati sosok misterius yang kini ada di hadapannya, ia mendengar dia berbicara. Suatu kehormatan bagiku menemui tamu terhormat seorang Atmojo Trah Anom yang menggenggam sadoso padur yang datang jauh-jauh hanya untuk menemuiku. Katanya, suaranya terdengar seperti suara seseorang yang sedang berbisik. Wanita yang berdiri itu perlahan membuka kain yang menutupi kepalanya. Rupanya itu adalah Mbah Karsa Atmojo, salah satu dari 7 nama yang bersekutu satu sama lain dan menjalin ikatan darah, bersumpah menjadi saudara dalam mengabdikan diri untuk Sang Maharatu. Lama sekali sejak terakhir aku melihat dirimu, Gayatri yang diperagungkan dengan nama Trah Pengiwa, balas Mbah Karsa sembari menunduk di hadapan wanita yang menutupi wajahnya dengan rambut yang teramat sangat panjang. Apa yang ku bisa bantu untukmu? Mbah Karsa melihat wanita itu, tatapannya terlihat bersimpati. Kondisi wanita ini masih sama seperti 5 tahun yang lalu. Tak ada yang berubah dari fisiknya. Aku hanya datang berkunjung, menyapa dirimu sebelum ajalku tiba. Wanita itu berdeham tertawa kecil. Sepertinya begitu. Sangat disayangkan bila Atmojo kehilangan orang seperti dirimu. Mbah Karsa melihat tempat lain. Ruangan ini benar-benar terlihat seperti penjara. Namun Mbah Karsa tahu alasan kenapa Gayatri, satu dari nama yang paling tua setelah Kuncoro, memilih untuk mengasingkan dirinya di tempat ini. Pandangan Mbah Karsa tertuju pada mangkok kosong berisikan darah yang mulai mengering. Mbah Karsa tahu mangkok apa sebenarnya itu. Sepertinya fisikmu tak banyak berubah.
masih terlihat sangat muda seperti saat aku melihatmu dulu? Apakah keabadian benar-benar sudah mengutuk dirimu? Wanita itu untuk pertama kalinya mengangkat wajahnya melihat Mbah Karsa. Bila saja aku diizinkan menua dan mati seperti dirimu, maka aku akan menyambutnya dengan senang hati. Kau tahu sendiri bagaimana aku menderita karena hal ini. Aku tahu, ku sampaikan simpatiku kepada dirimu. Jadi langsung saja katakan apa yang sebenarnya kau inginkan hingga datang jauh-jauh untuk menemuiku. Mbah Karsa mengangguk tersenyum. Kau pasti tahu, aku masih bertanya-tanya sampai saat ini, kenapa di saat-saat terakhir sebelum santet Janur Ireng dilepas, kau memutuskan untuk bergabung bersama kami. Jelas-jelas kami semua tahu kau begitu dekat dengan keluarga Kuncoro. Bahkan kau mengenal Arjo saat dia masih anak-anak. Apa yang membuatmu berubah pikiran? Wanita itu terdiam lama, mematung sebelum menjawab pertanyaan Mbah Karsa. Banyak hal yang harus aku pertimbangkan. Hal ini bukan hanya serta-merta menghapus satu nama di antara kita bertujuh. Namun aku sadar bahwa hari di saat satu persatu dari kita akan menebus segala dosa yang selama ini sudah kita perbuat. Hari itu akan segera tiba. Jadi kuputuskan untuk mempercepat semuanya. Hanya itu, Arjo Kuncoro adalah anak yang baik. Setidaknya itu yang ku ketahui. Dia hanya menginginkan nama Kuncoro tak diinjak-injak oleh dia. Tapi Arjo 5 tahun yang lalu benar-benar berbeda dari Arjo yang dulu aku kenal. Ia hanya tidak tahu bagaimana harus bersikap ketika nama Kuncoro sebenarnya sudah di ujung tanduk saat Monokolo memutuskan untuk melepaskan posisinya dan memberikannya kepada dia. Dia, Mbah Karsa berdeham. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu. Mbah Karsa melihat wanita itu. Ia mengambil sesuatu dari dalam pakaiannya. Sebuah kertas yang dilipat dengan tali rambut. Ini menyangkut tentang penerusmu. Kau harus tahu siapa Kudro dari Atmojo. Mbah Karsa tampak terkejut mendengarnya. Ia merasa aneh. Bukan hal yang biasa bagi sesama Trahpitu untuk saling bertukar informasi tentang Kudro mereka tanpa adanya transaksi. Namun ada apa dengan Gayatri? Kenapa ia terlalu baik kepada dirinya? Apakah ada maksud lain melakukan ini? Kenapa kau melakukan ini? Wanita itu memandang Karsa dengan sorot mata tajam, lalu berujar, apakah kau tahu Rogot Nyowo dimulai dari penerusmu? Mbah Karsa mengangguk sebelum bersiap untuk pergi, saat tiba-tiba ia berhenti lalu mengatakan, sudah berapa lama kau tidak tidur? Wanita itu tersenyum lalu berkata, sejak kematian para Kuncoro, aku bersumpah tidak akan lagi pernah tidur untuk menghukum diriku sendiri. Mbah Karsa mengangguk mencoba untuk mengerti. Kau masih menyantap janin-janin yang dibawakan kepadamu? Wanita itu melihat mangkok bersimbah darah yang ada di sampingnya. Ia lalu berkata, apakah aku harus menjawab semua pertanyaanmu? Tidak perlu. Fisikmu yang tidak pernah berubah sudah cukup untuk menjawabnya. Sekali lagi kuucapkan terima kasih. Mbah Karsa melangkah pergi meninggalkan wanita itu. Pastika Gayatri, Mbah Karsa tidak akan pernah melupakan nama keluarga itu di dalam sisa hidupnya. Saudari kembar dari seorang Rinjani yang pernah hampir menaklukkan Trahpitu.
bila saja Condro saat itu tidak sigap untuk menangkapnya. Demikian sahabat sejuta kisah, akhir dari sebuah kisah nyata misteri Janur Ireng. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata misteri terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.